Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noviande Eka Ramadhani, NIM akhiran 372. Di sini saya dari kelas Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas surat kuasa. Materi pembahasan ada 4, yaitu dasar hukum surat kuasa, definisi surat kuasa, macam-macam surat kuasa, syarat-syarat minimum surat kuasa menjadi pihak formil di pengadilan. Apa dasar hukum surat kuasa? Dasar hukum surat kuasa secara tersirat di dalam pasal 1792 KUHP yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan suatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Apa definisi dari surat kuasa? Definisi dari surat kuasa adalah suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjukkan bahwa dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan untuk hukum untuk dan atas namanya. Apa saja macam-macam surat kuasa? Dilihat dari jenisnya, surat kuasa terbagi menjadi 4 macam, yaitu surat kuasa umum, surat kuasa khusus, surat kuasa istimewa, surat kuasa perantara. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam surat kuasa. Surat kuasa umum. Surat kuasa umum adalah surat kuasa dari seseorang kepada seseorang yang lainnya untuk mengurus beberapa atau seluruh perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan dari si, si pemberi kuasa. Yang kedua, surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh oleh dilakukan oleh penerima kuasa. Tiga, surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa yaitu kuasa yang ditentukan khusus oleh UU secara limitatif dengan kata-kata tegas baik kuasa untuk mengerjakan perbuatan ataupun kuasa untuk mengucapkan. Yang keempat, surat kuasa perantara. Surat kuasa perantara adalah surat kuasa yang dibuat untuk menunjukkan perwakilan agen perdagangan. Syarat-syarat minimum dalam surat kuasa yang menjadi pihak formil di pengadilan. Berdasarkan keempat sema disebut di atas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus adalah: 1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. 2. Menyebutkan kompetensi relatif pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa. 3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dalam kurung sebagai penggugat atau tergugat. Yang keempat, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.